Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 3 Desember 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 3 Desember 2024. Oke, kalau aku lihat perasaan dia terhadap kamu saat ini, nampaknya dia merasa kamu saat ini sudah mulai menikmati kesendirianmu, ya, menikmati hidupmu sendiri, menghargai dirimu, melihat nilai-nilai dirimu, ya, terus juga dia lihat kamu itu sudah sembuh dari rasa kecewamu terhadap dia, penyesalan atau luka yang pernah dia berikan ke kamu, seperti itu ya. Semuanya nampaknya sudah sembuh, kamu sudah healing, bahkan mungkin ada yang sudah move on ya, atau memang sudah move on saat ini. Dan sekarang justru dia lihat kamu lebih fokus pada karirmu, pada pekerjaanmu, jadi diri kamu itu tenggelam dalam bayang-bayang pekerjaan saja, seperti itu. Terus juga mulai menghargai diri, ya, kamu lebih kayak selektif atau tertutup dengan sembarang orang gitu ya, nggak sembarang orang bisa menjalin hubungan denganmu, berinteraksi denganmu, seperti itu. Jadi terus itu juga aku lihat di sini ya, pokoknya di sini kamu benar-benar menghargai dirimu. Seperti apa sih cara menghargai diri sendiri itu ya? Ya pokoknya gimana caranya memprotek ya, dan menempatkan diri di mana tempat kita dihargai ya, dan tempat kita merasa bahagia. Nah intinya seperti itu deh. Dia merasa seperti itu. Kamu saat ini lebih menghargai dirimu sendiri. Terus juga aku lihat di sini mungkin dia lihat sekarang kamu tuh kayak menarik ya, lebih menarik. Juga memang kan orangnya dia ini orang yang flirting atau memang gampang digoda atau gampang tergoda gitu ya, atau memang orangnya juga menggoda gitu kan, suka menggoda maksudnya ya. Sehingga sekarang ketika kamu lebih fokus dengan dirimu, dia ngerasa kayak tergoda. Apalagi aku lihat memang hubungan kalian sempat itu ada pihak ketiganya kan. Hubungan kalian itu sempat ada pihak ketiganya, entah ini memang kamu yang pihak ketiga atau dia menghadirkan pihak ketiga, tapi yang pasti dia adalah orang yang gampang tergoda atau gampang menggoda orang lain, seperti itu ya. Terus ya hubungan kalian mungkin rusak ya gara-gara dia menghadirkan pihak ketiga, atau kalau kamu yang menjadi pihak ketiganya. Terus juga dia merasa bahwa saat ini kamu tuh lebih apa ya, meluangkan waktumu untuk teman-teman, untuk have fun dengan teman-teman, untuk bersenang-senang, bahagia ya. Terus juga dia lihat sekarang kamu itu melajang tapi bahagia gitu loh. Jomblo tapi bahagia, single tapi bahagia. Nah, seperti itu ya. Saat ini dia ngerasa kamu itu benar-benar menikmati hidup ya, kayak nggak punya beban. Oke, mungkin beban ya, beban pekerjaan atau beban apa, tapi kayak tetap menikmati hidup aja, bahagia lah gitu ya. Dan aku melihat memang kalian ini ternyata twin flame ya. Jadi hubungan yang mungkin perlu ada keseimbangan atau
hubungan ini bisa terjalin kalau misalkan kalian bisa saling menyeimbangkan. Hanya saja selama ini ternyata kalian itu masih memiliki dualitas. Bisa jadi dualitasnya ya dia masih ada kamu tapi juga mau yang lain ya. Atau dualitasnya kamu pengen ada komitmen tapi dia pengennya untuk main-main dulu dalam menjalin hubungan, masih pengen sama si A, si B, si C kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ada dualitas yang bertolak belakang sehingga kalian tuh menjalani hubungan ini terasa sakit, terasa mencekik, terasa nggak enak lah pokoknya ya, nggak membahagiakan. Padahal sebenarnya kalian ini sama-sama saling suka, sama-sama saling cinta, tapi ya itu mungkin kalian masih memiliki dualitas, kamu ke arah utara, dia ke arah selatan, nah kayak gitu ya, jadi berlawanan. Nah ini yang seharusnya kalau misalkan hubungan mau terjalin tuh harusnya bisa saling melengkapi, tapi sayangnya tidak. Mungkin hanya satu belah pihak yang effort, yang sebelah pihaknya mah bodo amat, cuek ya, suka kilar-kilir, melarikan diri, bermain dengan wanita atau pria lain. Nah, seperti itu. Tapi aku melihat saat ini pun dia masih sering stalkingin kamu atau menatap foto-foto kamu yang entah itu di media sosialmu atau yang dia miliki, seperti itu ya. Dia masih sering melihat-lihat foto-fotomu atau gambar-gambar dirimu lah, atau apa yang bisa mengingatkan dia ke kamu kayak gitu. Karena aku lihat memang hari ini dia merindukan kamu. Bahkan masih sering bernostalgia, mikir-mikir apa yang dulu pernah terjadi ya, membayangkan, mengingat-ingat apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian. Bahkan sampai-sampai dia sering menciptakan nostalgia baru. Maksudnya tuh bukan nostalgia sih, lebih tepatnya kayak apa ya, menciptakan hayalan-hayalan baru. Misalkan nih kayak aduh, andai ya kita masih sama-sama, pasti kita bisa liburan ke sini, liburan ke sana, atau kita bisa skinship, atau kita apalah gitu ya. Oke, sebenarnya orang ini adalah orang yang takut ditinggalkan ya. Jadi makanya ketika dia ada sama kamu, masih punya kamu gitu ya. Cuman mungkin karena kalian punya dualitas, kamu mungkin orangnya cuek atau kamu mungkin orangnya tidak mengekang, orangnya tidak agresif gitu ya, sehingga dia takut sifat kamu jangan-jangan kamu ini seiring berjalannya waktu bakalan melepaskan dia karena kamu gak agresif gitu sama dia misalkan gitu ya. Jadi ya udah, makanya cari cadangan, dia cari si A karena dia takut, orang yang takut ditinggalkan atau takut ditolak seperti itu. Sehingga dia akan mengejar yang lain gitu ya, mengejar si A, si B, si C kayak gitu ya. Jadi ternyata hubungan kamu selama ini dengan dia ada tingkat kodependensi. Kamu masih ingin berjuang, tapi dianya bermain-main di luar sana. Dianya sering mengabaikan kamu, dianya tidak memperjuangkan hubungan kalian satu sama lain. Ya, bukan satu sama lain ya, dianya tidak memperjuangkan kamu. Mungkin di sini sebenarnya kamu itu sangat menghargai kebebasan dia, tapinya dia tidak mengerti bahwa kamu selama ini sangat menghargai aktivitasnya gitulah ya, kegiatannya atau kehidupannya kayak gitu. Jadi kamu tidak mau mengekang, tapi dia berpikir bahwa kamu itu tidak terlalu agresif atau tidak terlalu posesif. Agresif deh sama dia, nggak terlalu agresif, bisa jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kamu masih mengharapkan dia selama ini, tapi dianya cuek, dianya mah nyari yang lain, dianya mah main-main di luar sana gitu ya. Karena itu dia takut kalau dia ini ditinggalkan atau takut sendirian, takut nggak punya pasangan, takut tidak menjadi pusat perhatian, tidak bisa menjadi center point, seperti itu. Ya, tidak ada pasangan itu dia takut. Oke, aku lihat di sini energinya masih kuat ya, dia masih sering stalkingin kamu bahkan hari ini. Masih cari-cari tahu kabar kamu, menguntit kamu ya, entah itu dari kejauhan ataupun dari media sosial atau dari teman-temanmu ya, atau dari saudara-saudaramu. Banyak deh.
dengan berbagai macam cara. Pokoknya nih orang masih sering stalkingin kamu ya, melihat-lihat apa yang terjadi dengan kamu sekarang, kamu bagaimana sekarang, apa yang kamu lakukan saat ini, kamu bersama dengan siapa. Oh, itu masih jadi tempat pusat perhatian dia kamu. Oke, ada apa nih? Night life ya. Night life. Orang yang mungkin suka dunia malam, suka clubbing, suka ke kasino, suka berjudi di malam hari, atau suka begadang, ya, suka minum minuman keras, ya. Aku lihat pokoknya dia ini punya gaya hidup yang sangat beresiko untuk hidupnya atau untuk kesehatan dirinya, baik itu secara fisik atau mental gitu ya, atau ya beresiko untuk hidupnya ya, karena mungkin kalau berjudi kan beresiko ya, atau suka begadang kan beresiko ya, beresiko untuk kesehatan ya kan, atau minum minuman keras gitu, atau punya gaya hidup bebas ya, atau melakukan seks bebas, nah kayak gitu. Atau bisa dibilang tuh aktif di malam hari gitu ya, aktif di malam hari. Terserah deh kalian mau berpikirnya dalam konteks negatif, atau ya mungkin ya dia orangnya mungkin insomnia, orangnya bisa jadi. Aku melihat di sini ya, atau bisa jadi ini kamu ya, kamu yang mungkin orangnya lebih aktif di malam hari. Ya bisa jadi kamu juga mungkin insomnia atau suka begadang, bisa jadi. Oke, kalau aku lihat saat ini ya sudah ada kenaikan spiritual, ada kebangkitan spiritualitas dia. Jadi dia mungkin lebih paham tentang apa sih sebenarnya yang dia mau gitu ya. Terus dia ini sebenarnya seperti apa sih orangnya, nah gitu ya. Jadi sekarang tuh lebih menilai dan memahami diri sendiri kayak gitu, lebih ingat diri sendiri gitu lah ya. Terus juga aku lihat di sini dia nampaknya memang masih punya obsesi akan sesuatu ya, tentang kepunyaan, misalkan harta, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya aset, pengen punya pekerjaan yang wah gitu ya, pengen punya jabatan yang tinggi gitu. Karena kalau aku lihat obsesi dia ini besar, terus itu juga menurut dia kalau misalkan dia mencapai suatu obsesi itu, maka hidupnya akan terasa nyaman, terasa nikmat seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat memang orangnya sangat ambisius banget untuk memiliki sesuatu. Makanya ini juga mungkin salah satunya kenapa kamu selama ini tuh sering diabaikan. Misalkan nih dia punya target, tahun 2025 dia harus punya rumah di perumahan A kayak gitu. Ya mungkin harganya tuh wow fantastic bebeh gitu ya. Nah, sehingga benar-benar bekerja keras gimana caranya menghasilkan uang, dikumpulin, ditabung ya, atau invest atau gimana, atau cicil ya, nyicil rumah atau gimana. Pokoknya sehingga fokus dia hanya ke situ aja, sehingga kamu tuh sering diabaikan gitu. Itu contoh aja ya. Contoh. Atau dia pengen apa gitu. Ada drama queen ya. Jadi orangnya drama queen ya. Jadi penuh dengan drama nih orang. Berskenario hidupnya, banyak manipulatifnya, berdrama, banyak bohongnya. Apalagi sih kayak ya kita lihatlah artis-artis yang memainkan sebuah drama. Nah itu dia seperti itu. Jadi tidak seperti aslinya, siapa sih jati diri dia sebenarnya itu tidak dia tampakkan. Gitu ya, orangnya berdrama.
Haus akan kekuasaan, haus akan validasi, haus akan sanjungan seseorang, haus akan pusat perhatian, haus pokoknya banyak hausnya nih orang ya. Jadi makanya di sini dia selalu berdrama queen, berdrama untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan kayak gitu ya. Jadi makanya karena dia orang yang haus akan sesuatu ya, mau itu validasi, mau itu harta benda, mau itu perhatian, mau itu apa, akhirnya karena dia selalu berdrama tidak menjadi dirinya sendiri, maka sering membuat kekacauan. Nah, salah satunya juga kekacauan di hubungan kamu bersama dia ya. Mungkin menurut dia kalau dia punya pasangan banyak atau menjadi apa ya, kayak idaman wanita atau idaman pria, itu dia merasa kayak dia tersanjung gitu loh. Dia dianggap apa ya, dia dianggap orang yang apa sih namanya itu, eh aduh aku lupa kata-katanya ya. Pokoknya orang yang laku gitu loh, orang yang tercantik di desanya ya, atau terganteng di desanya. Nah seperti itu, paham gak sih maksudku? Nah gitu, makanya dia ini apa ya, cari pasangan-pasangan di luar sana walaupun udah punya satu, udah punya kamu atau udah punya si A gitu ya, ingin mendapatkan perhatian dari banyak orang. Itu salah satunya ya, haus akan validasi seseorang, atau haus akan obsesinya ingin memiliki pasangan yang banyak gitu, haus akan perhatian, haus akan validasi, haus akan disanjung seseorang atau disanjung orang-orang gitu. Paham lah ya maksudnya, kamu pasti kamu juga paham lah dengan dia, orang yang drama queen banget. Sehingga ya itu selalu nggak merasa puas dengan satu saja, pengennya udah dapet satu pengennya dua, udah dapet dua pengennya tiga, gitu-gitu terus saja ya. Terus itu aku melihat di sini dia merasa bahwa kamu itu punya kamu itu punya daya tarik tersendiri. Jadi kayak apa ya, ada suatu inner yang kamu miliki tuh kayak nggak dimiliki orang lain gitu. Atau bisa jadi inner kamu itu itu kayak dia tidak menemukan di orang lain gitu. Jadi kayak suatu daya tarikmu itu tidak bisa dia jelaskan dan tidak bisa dia tahan gitu ya, tidak bisa dia tahan. Jadi misalkan apa ya, kamu seorang wanita, biasanya kan kalau seorang wanita itu lemah lembut gitu ya, apa namanya itu, gampang diatur gitu ya, atau engge-engge aja gitu loh, paham gak sih, engge-engge aja, iya-iya aja gitu. Kalau disuruh A manut, disuruh B manut gitu. Mungkin kalau kamu enggak, kamu orang yang tegas, kamu orang yang berani, kamu berani mengambil resiko, kamu pekerja keras, ya mental-mental mental-mental laki-laki gitu, atau mental-mental mental-mental baja, mental kuat lah gitu ya. Beda gitu dengan wanita-wanita yang biasanya dia temukan di luar sana gitu. Contohnya seperti itu. Sehingga dia tuh melihat kamu tuh apa ya, daya tarikmu tuh beda gitu loh. Dan itu kayak kok bisa gitu loh. Dan itu tidak bisa dia jelaskan dan juga tidak bisa dia tahan gitu loh. Kalau dia sebenarnya memang tertarik dengan dirimu yang apa ya, yang apa sih namanya, yang punya kriteria yang spesial gitu loh, atau apa deh ya, apa gitu, kamu punya sesuatu yang dimana itu tuh orang lain itu tidak bisa dia temukan gitu loh, diri kamu yang karakter spesial yang di diri kamu itu nggak dia temukan di orang lain gitu ya. Jadi kamu itu punya suatu daya tarik yang orang lain tidak punya, yang ketika dia temui itu tidak punya gitu loh ya, beda gitulah ya. Nah itu kalau aku lihat di sini. Kemudian ada jurnal, bisa jadi di sini kamu atau dia di sini suka menulis diary atau ya suka menulis catatan. Jadi kalau misalkan ada momen-momen apa tuh ditulis gitu ya. Kalau misalkan di sini dia tidak suka menulis diary, berarti aku lihat memang dia ini masih ingat apa yang pernah terjadi di masa lalu.
tentang momen-momen peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kalian. Ya, jadi sampai hari ini aku lihat dia masih mengenang kamu, masih kepikiran kamu, bahkan masih sering stalkingin kamu gitu ya. Oke, aku melihat di sini dia masih ada suatu kayak apa ya, kayak pemikiran ya bahwa kita pasti bisa bersatu kembali. Pasti akan ada jalannya nih, kita pasti dipertemukan kembali, kita pasti dipersatukan kembali. Jadi dia masih ada pemikiran yang positif ya, dia bahwa suatu saat nanti nih kita pasti bisa kok, bisa ketemu lagi, bisa komunikasi lagi, pasti ada jalannya. Karena mungkin dulu hubungan kamu sempat on off. Jadi setiap kali dia melakukan kesalahan, kalian berpisah, atau setiap kali dia selingkuh atau punya pasangan lain, kalian berpisah. Terus nanti setelah beberapa bulan, nih ucuk-ucuk dia datang lagi, komunikasi lagi dengan kamu, kamu terima. Sehingga sampai sekarang pemikirannya masih seperti itu. Alah, nanti kalau misalkan aku udah selesai dengan pasanganku yang sekarang, nanti kalau aku datang lagi ke kamu pasti diterima lagi. Nah, jadi dia ada pemikiran seperti itu ya. Terus itu juga dia masih ingat waktu pertama kali kalian bertemu ya. Bahkan dia merasa bahwa seolah-olah kayaknya baru kemarin deh kita itu kenal, baru kemarin deh kita itu kayaknya dekat ya, bercanda tawa bersama, penjajakan gitu ya, saling apa itu menggoda kayak gitu ya. Dia merasa kayaknya baru kemarin deh gitu ya. Jadi ya dia nggak ngerasa aja kalau mungkin hubungan kalian itu sudah dijalin udah begitu lama, bahkan mungkin ada yang sampai bertahun-tahun. Ya gimana mau ngerasain proses setiap harinya ya, orang dia aja sering mengabaikan kamu ya, sering mencampakkan kamu, tidak terlalu peduli dengan kamu, sehingga setiap momennya ya dia ngerasa kayak sebentar, padahal kamu ngerasanya mah waduh udah kayak tersiksa, kayak tercekik, wah rasanya tuh pengen ngamuk setiap hari ya, karena mungkin jarang ada komunikasi, jarang kasih kabar, jarang bertemu ya, jarang ngomongin tentang kalian berdua aja tuh mungkin jarang kayak gitu. Oke, aku lihat di sini dia masih ada pengharapan bahwa kalian bisa bersama dengan dia, atau dia berharap kamu menjadi miliknya ya. Entah ini dalam komitmen kah atau dalam hubungan yang tidak konvensional, misalkan hubungan tanpa status kayak gitu ya. Jadi ada rasa memiliki tapi tanpa ikatan kayak gitu. Oke, kemudian kalau aku lihat di sini ya, dia kayak orang yang bukan orang yang posesif yang akan memperjuangkan sampai dapat ya. Ke kamu tuh bukan gitu dia orangnya. Jadi orangnya akan yaudah deh, kalau kamu jodohku kita pasti dipertemukan lagi, kalau kamu jodohku pasti kita nanti bersatu. Nah kayak gitu orangnya ya. Jadi kayak pasrah, apa sih namanya, dia merasa bahwa udahlah biarkan waktulah yang menjawab. Nah seperti itu, paham ya? Terus itu aku lihat memang ada ketidakmampuan atau ada ketidakbisaan dari dia untuk sekarang memperjuangkan kamu. Bisa jadi mungkin saat ini memang lagi ada pasangan, bisa jadi mungkin dia sudah punya pasangan sah,
Bisa jadi dia mungkin memang ada kesulitan dalam hidupnya atau apapun. Jadi dia merasa saat ini tuh lagi apa itu namanya? Tidak bisa untuk bersama denganmu atau memperjuangkan kamu. Tapi dia pun bertanya-tanya juga sih ya, kenapa kok apa kita ini hubungannya on off, terus itu kenapa kok selalu dipisahkan, kalaupun nanti endingnya kita dipersatukan kembali, kita dihadirkan kembali kayak gitu ya. Jadi dia pun bertanya-tanya ya, apa gunanya semua ini, kenapa semua ini terjadi kayak gitu loh ya. Terus kenapa harus dipertemukan kalau misalkan endingnya juga harus dipisahkan gitu. Tapi udah dipisahkan kenapa dipertemukan lagi? Nah biasanya yang seperti ini tuh biasanya hubungannya hubungan tanpa status, hubungan yang nggak jelas. Walaupun ada status, mungkin hubungannya sering on off atau putus nyambung. Makanya sering bertanya-tanya, kenapa sih kok udah dipersatukan tapi dipisahkan lagi? Udah berpisah, udah anteng adem ayem, kok rindu, jadi akhirnya pengen datang lagi. Nah kayak gitu. Jadi dia sering bertanya-tanya dengan situasi hubungan kalian yang mungkin kok nggak langgeng gitu loh. Kalau misalkan mau bersama ya kenapa nggak bersama aja dari awal kayak gitu. Kenapa harus berpisah dulu? Kenapa harus berkonflik? Kenapa harus begini begitu? Nah kayak gitu ya. Oke, inilah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya dalam pembacaan ini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Aquarius, Libra, dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius. Leo, Aries, Sagittarius. Oke, itu saja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan untuk penunjang lainnya juga ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, entah ini tanggal lahir, umur, atau apapun yang berhubungan dengan kalian, misalkan tanggal jadian, tanggal perpisahan, atau ada momen-momen tertentu ya. Ada 24, 27, 14, 4, 28, 17, 5, 13, 11, 7, 6, 22, 26, 10, 19, 9, 8, 30, 2, 23, 29, 3, 20, 1, 31, 12, 16, 21, dan 18. Terus bulannya ya, bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kalian berdua. Ada Juni, Desember, Oktober, Juli, September, Januari, Februari, Maret, Agustus, dan April. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio ular, sio kelinci, sio monyet, sio macan, sio ayam, sio kuda, sio naga, sio kerbau, sio anjing, sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. HKWQ IGME NV AD GIUORJZ YSP XF. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.